Pemirsa, melalui rapat pleno terbuka KPU Banyuwangi menetapkan daftar pemilih sementara DPS Pilkada serentak 2024. Jumlah DPS Pilgub Jatim dan Pilbub Banyuwangi ditetapkan sebanyak 1.350.080 orang. Jumlah ini berkurang sebanyak 1.076 orang dari daftar pemilih tetap DPT Pileg dan Pilpres lalu. Kesibukan acara dan kegiatan yang bersamaan dari KPU, dan terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada teman-teman KPU ini bisa berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Itu saja. Pemirsa, KPU Kabupaten Banyuwangi menetapkan daftar pemilih sementara atau DPS Pilkada Serentak 2024 melalui rapat pleno terbuka pada Minggu 11 Agustus 2024. Jumlah DPS Pilgub Jatim dan Pilbub Banyuwangi ditetapkan sebanyak 1.350.080 orang. Jumlah ini berkurang sebanyak 1.076 orang dari daftar pemilih tetap atau DPT Pileg dan Pilpres lalu. Dalam DPS tersebut pemilih perempuan sebanyak 680.814 orang dan pemilih laki-laki sebanyak 669.266 orang. Mereka akan memilih di 2.732 TPS yang tersebar di 217 desa atau kelurahan di Banyuwangi. Jumlah TPS Pilkada serentak ini bertambah 4 TPS dibandingkan Pilkada tahun 2020 lalu yang hanya 2.728 TPS. Penambahan ini salah satunya dipicu adanya TPS khusus di pondok pesantren dan lembaga pemasyarakatan atau lapas. Berkurangnya jumlah pemilih tersebut dipicu banyak hal. Salah satunya pemilih meninggal dan pindah domisili. Data DPS tersebut merupakan hasil coklit dan pleno tingkat desa hingga kecamatan. Menurut Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi Dian Purnawan, data DPS tersebut hasil coklit yang disandingkan dengan data Dispenduk serta data pemilih pemilu 2024. Hasilnya, DPS kemudian ditetapkan 1.350 juta orang. Namun demikian, menurut Dian, jumlah DPS tersebut masih berpotensi berubah, sebab masih ada masyarakat yang kemungkinan belum masuk pendataan, atau ada warga yang sudah pindah domisili ke luar daerah. Dian juga menambahkan, bagi masyarakat yang belum masuk DPS tidak perlu khawatir, masih bisa masuk DPS hasil perubahan atau DPS HP. Pihak KPU bersama Pemkab akan melakukan pembaharuan data pemilih. Lebih lanjut, Dian juga menambahkan, pembaruan pemilih ini bisa dilakukan hingga penetapan daftar pemilih tetap atau DPT. Bahkan warga yang tidak masuk DPT masih bisa menyalurkan hak pilih melalui pemilih khusus, yakni hanya dengan KTP. Jumlah TPS 102 6457. Seluruhnya perempuan 45963. Jumlah pemilih 88974. Ini adalah agenda rekapitulasi, rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih sementara DPS untuk di tingkat kabupaten, di mana proses pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih ini sudah berjalan di beberapa bulan terakhir, yang diawali dari penyandingan data dengan Dispenduk, data-data dari Dispenduk, data-data dari hasil daftar pemilih di pemilu 2024 kemarin, dan Pantarlih telah melakukan proses coklit ke rumah-rumah warga dalam 1 bulan. Setelah berakhir, dan di tingkat desa sampai di tingkat kecamatan sudah juga melakukan rapat pleno untuk daftar pemilih hasil perbaikan, dan hasilnya hari ini. Hari ini kita di tingkat kabupaten melakukan rapat pleno terbuka untuk rekapitulasi daftar pemilih sementara. Dan
bukan hanya sampai di sini saja, itu di provinsi juga sama untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur juga melakukan proses rapat pleno juga rekapitulasi DPS, insya Allah di tanggal 15 besok ya, di tanggal 15 besok Agustus di Surabaya seperti itu. Dan tadi juga kami sampaikan dalam pembukaan di mana jika ada masyarakat yang memang tidak masuk di dalam DPS, nanti kita melakukan prosesnya berkelanjutan, di mana nanti pasca ini ada namanya daftar pemilih sementara hasil perbaikan, di mana PPS, PPK melakukan juga turun juga ke bawah, berkoordinasi juga dengan pemerintah setempat untuk mengetahui apakah satu ada nama-nama yang sekiranya perlu di TMS-kan seperti meninggal dunia atau sudah pindah wilayahnya, sudah pindah memilih gitu. Itu di TMS-kan untuk dimasukkan ke dalam pemilih baru di mana dia tinggal. Untuk masih wilayah Banyuwangi, kita bisa masih berkoordinasi dengan antar kecamatan, antar PPK. Kalau pindahnya keluar dari Banyuwangi, kita berkoordinasi di antar kabupaten, bahkan bisa juga koordinasi antar provinsi jika keluarnya di provinsi seperti itu. Nah, kalau ada pemilih yang belum masuk, tentu bisa dimasukkan dalam pemilih baru di wilayah di mana dia, desa mana dia bertempat tinggal. Seandainya ada pemilih yang baru yang datang, contohnya dia belum masuk di dalam proses coklit kemarin di sini, tetapi dia masih di coklit di Bali contohnya, nah, dia dimasukkan ke pemilih baru di Banyuwangi, di Balinya dicoret sebagai TMS kan, seperti itu. Atau mungkin ada petugas kami yang dalam tanda kutip tertinggal ya, dalam artian ketelisut itu bahasanya, tidak masuk di dalam DPS, itu dimasukkan kembali di dalam proses nanti hasil perbaikan pasca dari rapat pleno DPS. Dan tentunya nanti di endingnya adalah kita akan mendapatkan daftar pemilih tetap. Nah, kalaupun di daftar pemilih tetap di akhir nanti ternyata ada yang tidak masuk, yang baru umur 17 tahun mungkin di waktu itu belum dimasukkan ke dalam daftar pemilih, ada namanya daftar pemilih khusus atau tambahan yang dimana endingnya adalah seluruh masyarakat warga Banyuwangi mempunyai atau memiliki hak suara yang sama. Semuanya bisa menggunakan KTP nanti mungkin ya, tentunya di KTP-nya sesuai dengan tempat dia berdomisili, disitulah TPS-nya dia tempat untuk melakukan pencoblosan seperti itu. Sementara itu, Kepala Dispenduk Capil Banyuwangi Juang Pribadi yang juga hadir dalam rapat pleno terbuka tersebut menyampaikan, terkait banyaknya warga meninggal yang masuk DPS, Pemkab Banyuwangi melalui dinas yang dipimpinnya, yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, memastikan akan menjemput bola bersama KPU untuk menghapus data, sehingga data pemilih benar-benar valid sesuai dengan kondisi saat ini. Juang juga menegaskan pihaknya akan selalu siap mengerahkan mobil layanan Adminduk bersama KPU Kabupaten Banyuwangi untuk menghapus data pemilih yang sudah meninggal. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.